pada saat kepatuhan itu sudah terjadi, biasanya sudah punya ada kecenderungan tersendiri untuk lebih membiarkan lingkungan mengambil keputusan buat dirinya. Karena dia sudah punya daya kepatuhan, itu sudah dikonfirmasi dengan hasil tes, tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, sehingga ketika kemudian terjadi pergolakan batin, ada kecenderungan Richard untuk lebih membiarkan lingkungan yang membuat keputusan dan saya ngikut. Apalagi kemudian banyak faktor lain juga yang terlibat, dia berada pada institusi yang sangat kaku. Dia berada levelnya sangat di bawah dibanding yang lain ada di ruangan tersebut. Kemudian dari sisi usia juga dia masih belum matang. Secara analisa psikologisnya itu kapasitas mentalnya belum matang. Jadi ketika pergolakan batin itu terjadi, dia punya kecenderungan untuk secara instiktif pada saat itu mengikuti apa yang ada di lingkungan. Itu menjadi kacau sekali yang seperti saya katakan, amigdalanya kemudian masuk dan pada akhirnya si lobus frontalisnya tidak bisa berfungsi dengan benar. Jadi ini juga ada hasil-hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah yang pertama, ordinary people likely to follow orders. Orang awam itu biasanya cenderung akan mengikuti perintah yang diberikan oleh authority figure otoritas, even to the extent of killing an innocent human being. Bahkan sampai sejauh ketika harus membunuh mereka yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya juga membuktikan people tend to obey orders from other people if they recognize their authority as morally right and or legally based. Jadi kita cenderung mengikuti perintah dari yang lain ketika memang kita ngelihat si figur otoritas ini secara moral benar. Jadi bisa saja pemuka agama, bisa saja pimpinan, dan secara legal, secara hukum memang dia punya kemampuan itu.